Allahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa ajazandahu wa hajamal ahjaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahu-d-din walau karihal kafirun. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulilladzi ba'atsa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi kamilati syariati wal sidin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu lil alamin ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Salat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, para jamaah Masjid Al-Hakim yang insyaallah dicintai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, atas izin Allah Subhanahu wa taala kita kembali diberikan kenikmatan yang luar biasa. Setelah kemarin beberapa bulan yang lalu kita merayakan hari besar yang lain, yaitu Hari Raya Idul Fitri. Kita termasuk orang-orang yang beruntung diberikan kesehatan, kesempatan, dan kelancaran guna pada hari ini kita juga merayakan hari besar lainnya, yaitu Hari Raya Idul Adha. Ini adalah suatu nikmat yang besar karena di antara sebagian kaum muslimin di belahan penjuru dunia yang lain, mereka tidak bisa secara bebas melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti ini. Maka sudah sangat layak bagi kita untuk senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat yang besar ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin yang kami hormati, berhubung waktu sudah beranjak siang, ada beberapa pengumuman yang ingin kami sampaikan. Pertama, alhamdulillah untuk kegiatan pada hari ini, yaitu pelaksanaan sholat Idul Adha, nanti insya Allah akan dipimpin oleh imam dan khotib, yaitu Al-Ustad Bilal Fatwa Hikam SPD. Beliau dari jauh-jauh ya, dari Yasmin Bogor. Mari sebagai sesama muslim kita doakan agar beliau senantiasa diberikan kesehatan, kelancaran, kemudahan rezeki dan berbagai nikmat lainnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena insyaallah orang-orang yang berjuang di jalan Allah, maka Allah juga akan memperhatikan seluruh kehidupannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin yang kami hormati, para jamaah sekalian, karena sholat Idul Adha itu tidak dilaksanakan setiap minggu atau setiap hari, mungkin ada yang lupa ya bahwa pelaksanaannya seperti biasa, yaitu adalah untuk rakaatnya 2 rakaat, dan untuk jumlah takbir di rakaat pertama itu jumlahnya adalah 7 takbir, dan yang kedua adalah 5 takbir, serta setiap takbir diselingi dengan bacaan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian bagi Bapak Ibu yang mungkin lupa niatnya, bisa melapangkan niat usolli sunatan li'idil adha rakaataini mustaqbilal kiblati ma'muman lillahi ta'ala. Demikian Bapak Ibu yang mudah-mudahan semuanya insyaallah ingat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah ini kami sampaikan juga kalau Bapak Ibu bertanya-tanya Masjid Al-Hakim kok enggak kelihatan hewan kurbannya. Nah, ini perlu kami sampaikan bahwa berdasarkan hasil rapat beberapa hari yang lalu atau beberapa minggu yang lalu, kami sampaikan bahwa pelaksanaan pemotongan hewan kurban di Masjid Al-Hakim itu akan dilaksanakan di hari Ahad atau hari Minggu. Nah, mungkin kenapa Pak terlalu jauh? Karena perlu kami sampaikan bahwa di hari Jumat tentu saja waktunya cukup sempit Pak Ustadz ya. Cukup sempit karena kita harus melaksanakan 2 kegiatan sholat berjamaah, yaitu sholat Id dan sholat Jumat, dan biasanya cukup menyita waktu. Sementara hewan kurban yang harus kita potong ada 4 ekor sapi. Setelah pertimbangan kami,
Kalau memotong sapi itu butuh di hari biasa saja sampai jam 3 jam 4. Ini hari Jumat mungkin bisa selesai malam Sabtunya dan pembagiannya belum selesai. Sehingga kami undur di hari Ahad. Kenapa tidak di hari Sabtu? Perlu kami sampaikan juga Bapak Ibu sekalian, bahwa di hari Sabtu jamaah kita, para panitia sebagiannya juga ya sekitar 20%-an juga adalah banyak yang bekerja di hari Sabtu. Nah, apakah ini melanggar syariat? Tentu saja tidak Bapak Ibu sekalian. Bahwa selain di hari rayanya kita juga bisa melaksanakan ibadah kurban selama hari tasyrik. Karena hari Jumat hari rayanya, maka di hari Sabtu, Minggu dan Senin itu termasuk hari tasyrik. Nah, ini juga kesempatan buat Bapak Ibu sekalian yang belum sempat misalnya mencari hewan kurban, Masjid Al-Hakim masih menerima sampai hari Sabtu sore insya Allah ya. Nanti panitia akan standby menerima titipan hewan kurban dari Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya kami sebagai pengurus masjid ini menyampaikan sebuah amanat penting dan perlu menyampaikan bahwa bagi para jamaah sekalian, mohon maaf ya, yang belum pernah sama sekali melaksanakan ibadah kurban untuk dirinya, mohon sekali lagi untuk dicek rekening masing-masing. Karena ada sebuah ancaman serius dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panutan kita semua. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang memiliki keluasaan harta untuk berkurban, maka janganlah ia mendekati tempat sholat kami. Jadi kalau Bapak Ibu belum pernah berkurban, sementara di rekening uangnya numpuk dan belum pernah sama sekali berkurban, ingat kata-kata Nabi ini. Kalau kalian termasuk orang-orang yang mampu, rekeningnya cukup, saldonya cukup, tapi tidak mau berkurban, jangan pernah dekat-dekat dengan sholat kami. Maksudnya tidak akan diakui sebagai kekasih-kekasih sahabat-sahabat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus ukuran mampunya bagaimana? Kata Imam Syafi'i ini yang paling populer, kalau di hari raya masih ada saldo rekening, di hari tasrik ke-1, ke-2, ke-3 Bapak Ibu saldo rekeningnya masih cukup buat beli kurban, sementara Bapak Ibu belum pernah berkurban, maka itu sudah kena keharusan berkurban. Jadi selepas ini silakan cek rekening masing-masing. Kalau belum pernah berkurban sama sekali, tolong dikeluarkan. Kalau kita mengaku mazhab Imam Syafi'i, kecuali setelah hari raya dihitung-hitung, tidak cukup beli hewan kurban, baru kita berusaha nanti tahun depan untuk bisa. Jangan kalah sama tukang cilok di Majalengka yang nabung dia dengan uang receh bisa 1 tahun berkurban. Begitu juga ibu-ibu di daerah Jawa ya, yang bisa berkurban tiap tahun, padahal dia adalah orang paling miskin sekampung itu. Malulah kita ya, apalagi orang komplek ya. Orang komplek banyak motornya, banyak mobilnya, tapi belum pernah berkurban. Mohon itu untuk direnungkan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, para jamaah yang kami hormati, selanjutnya hari ini juga adalah hari yang sangat spesial. Kita juga bisa mengagungkan hari raya ini dengan sama-sama berinfak. Oleh karena itu kami mohon para jamaah yang pada kesempatan hari ini membawa sedikit hartanya ya, mohon berkenan untuk berinfak. Mungkin di bagian dalam bisa dibantu bukan Bapak ya, pemuda kita Kakanda Ridho, silakan dibantu. Mungkin juga dibantu Pak Hozin, Pak Hozin dibantu Pak. Untuk areal dalam, untuk ibu-ibu juga mohon dibantu Pak, disebarkan kantong-kantongnya. Ya, silakan. Ya, mohon ibu-ibu berkenan ibu-ibu sekalian ya untuk menyalurkan sedikit infaknya untuk kepentingan operasional dan kegiatan lainnya, juga sarana prasarana Masjid Al-Hakim. Demikian yang ingin kami sampaikan Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi mari kita gunakan, ini adalah hari yang spesial ya. Pemerintah juga sangat paham dengan kita semua. Sampai liburnya libur panjang, dari mulai hari Jumat, kemudian Sabtu, Minggu, bahkan instansi pemerintah di hari Seninnya juga itu ada spesial, masih hari tasrik.
jadi bisa menikmati ibadah kurban dan menikmati daging kurban. Selanjutnya, hadirin yang kami hormati, dari saya cukup sekian. Nanti akan dilanjutkan oleh Bapak Ustadz Haidir yang akan menyampaikan perkembangan atau progres tentang penitipan hewan kurban di Masjid Al-Hakim. Dari saya dicukupkan demikian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Ustadz Bilal Fatwa Hukam SPDI, alhamdulillah sudah berada di tengah-tengah kita sebagai imam dan khatib Idul Adha tahun ini. Yang kami hormati Ustadz Farhan Hidayat selaku Ketua DKM Masjid Al-Hakim beserta jajarannya. Yang kami hormati Bapak Hari Priyadi selaku Ketua Paguyuban Villa Gading Permata dan juga jajarannya. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa bersyukur atas segala anugerah nikmat yang senantiasa Allah berikan kepada kita, sehingga sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan, sehingga kita dapat hadir bersama-sama di Masjid Al-Hakim ini untuk melaksanakan Idul Adha. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi yang sepatutnya kita jadikan teladan panutan hingga akhir zaman. Bapak Ibu jamaah sholat Idul Adha yang berbahagia, dalam kesempatan yang berbahagia ini perkenankanlah kami atas nama Panitia Idul Adha Masjid Al-Hakim tahun 2025 menyampaikan beberapa hal yang perlu kita ketahui bersama. Yang pertama, perihal penerimaan hewan kurban. Sampai saat ini kami telah menerima hewan kurban berupa 4 ekor sapi secara kolektif dan juga 7 ekor kambing. Adapun para peserta kurbannya sebagai berikut. Untuk kolektif sapi 1 itu para sahibul kurban atas nama Hajah Tuti Ratnawati binti Sutardi, Ahmad Haidir Al-Fadlil bin Hambali, Ahmad Khozin bin Tungadi, Endar Farasetyanto bin Sutrisno Widodo, Akuila Jara Syafa'atu Rijani binti Rahmat Taufik, Farhan Hidayat bin Mahmud, Rizky Arif Jailani bin Agus Setiawan. Selanjutnya untuk kolektif sapi yang kedua, untuk para sahibul kurbannya atas nama Cynthia Monica binti Sudarmaji, almarhum Andri Wijaya bin Jamalus Ahmad, Marwiyah binti Jainal Abidin, Sujirah binti Karman, Khaira Maisarah binti Amriyadi, Citra Eliani binti Darmaji, Agus Sugiyarto bin Soleh. Dan untuk kolektif sapi yang ketiga, para sahibul kurban atas nama Tangguh Ahtar Lesmana bin Yoga Andre Lesmana, Anita Safitri binti Wardi, Yasmin Khairunisa Putri binti Yudi Reko Caesar Putra, Ahmad Syahid Ridwanullah bin Taryono, Renita Yuliani binti Erdi Waidin, Wahid Nurrohim bin Syahid, Muhammad Aimal Fakih bin Muhammad Ibnu Rijal. Dan untuk kolektif sapi yang keempat, para sahibul kurban atas nama Tri
Widyastuti binti Sadiman Cipto Winoto, Adila Hana Humaira binti Hendra Purwanto, Lina Septiana Handayani binti Wardi, Azahra Citra Aulia binti Irwanto, Latifah Putri Priyadi binti Hari Priyadi, Cucum binti Saifuddin, Maritza Alia Zafira binti Ahmad Khojin. Dan untuk kurban kambing sebanyak 7 untuk para sohibul kubran atas nama Pania binti Nano Sunarno untuk kambing pertama. Untuk yang kambing yang kedua Muhammad Irgi Gailan bin Muhammad Yuda. Untuk kambing yang ketiga almarhum Nasir Ambadar bin Pak Muhammad. Untuk kambing yang keempat Siti Jubaidah binti Haji Amin Obaso Mamba. Untuk sapi yang kelima Andika Sulaiman bin Misnan. Untuk kambing yang keenam Muhammad Omar El Syafi'i bin Heru Wibowo. Dan untuk sapi yang ketujuh Hanja Khairunisa Murtapa binti Murtapa. Dan kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala kepercayaan Bapak Ibu para sohibul kurban yang telah mempercayakan kepada kami sebagai panitia yang insya Allah kita akan laksanakan amal ini sebaik-baiknya. Dan juga untuk para sohibul, untuk jamaah Masjid Al-Hakim yang belum sempat membeli atau ingin berkurban, kami masih menerima hewan kurban sampai hari Sabtu insya Allah. Hari Sabtu akan kami masih terima dan kami masih standby di sini untuk Bapak atau Ibu jamaah Masjid Al-Hakim yang masih ingin berkurban di Masjid Al-Hakim. Dan juga kami informasikan yang ketiga, untuk informasi yang ketiga, pelaksanaan penyembelihan hewan kurban akan dilaksanakan pada hari Minggu 8 Juni 2025 yang insya Allah akan kita laksanakan di belakang Masjid Al-Hakim. Dan juga agar terselenggaranya kegiatan penyembelihan hewan kurban ini, kami harapkan kepada para sohibul kurban agar bisa hadir di tempat penyembelihan hewan kurban. Dan juga kepada Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Hakim secara keseluruhan, kami mohon partisipasi dan juga bantuannya dalam proses pemotongan hewan kurban nantinya, agar proses penyembelihan hewan kurban kita bisa berjalan dengan lancar dan waktu yang bisa kita bagikan kepada para musahik dan juga yang lainnya di waktu yang tidak terlalu sore. Yang keempat, tak lupa kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada para peserta kurban dan seluruh panitia yang penuh dengan keikhlasan dan kerja kerasnya telah membantu kami sampai saat ini bisa terselenggaranya sholat Idul Adha. Dan juga insya Allah nanti pada hari Minggu kami ucapkan terima kasih juga sebelumnya untuk penyembelihan hewan kurban nantinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat dan menerima setiap amal baik kita sebagai amal soleh yang diridhoi. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin demikian laporan yang dapat kami sampaikan atas nama panitia. Kami mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam pelaksanaan kegiatan sholat Idul Adha pada tahun ini dan juga ibadah kurban pada tahun ini masih terdapat banyak kekurangan. Mudah-mudahan kita dapat terus memperbaiki di masa-masa yang akan datang atau tahun-tahun selanjutnya. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan dan khilaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.